ngajak jalan-jalan kok ke Pulau Pinang. Ngapain? Ada apa di sana? Oke, kita coba kupas ya. Siapa tahu ada sesuatu yang menarik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini Eko Papa ingin mengulas Pulau Pinang, ya, sebuah kawasan di Malaysia, di sebelah barat dari semenanjung Malaysia. Pulau ini cukup unik dengan luas yang tidak terlalu besar. Pulau ini memiliki kepadatan penduduk yang cukup rapat dan sebagian besar penduduknya tentunya adalah Melayu dan Cina. Tapi uniknya bahwa di pulau ini Chinese secara jumlah kira-kira ada 42%, sementara Melayu 40%. Seimbang tetapi sedikit lebih banyak daripada orang Melayu. Uniknya juga bahwa Pulau Pinang ini itu sebutan spelling daripada pronunciation daripada bahasa Inggris, karena kita tahu Malaysia bahasa Inggris sangat banyak diucapkan dalam kesehariannya, dan sebetulnya nama Melayunya Pulau Pinang atau Penang. Ya, apa saja silahkan disebutkan, artinya sama saja. Bahkan cara penyebutan itu menunjukkan siapa kita. Apakah kita orang Malaysia asli, orang Penang, atau kita orang Indonesia yang berkunjung ke Penang. Itu kira-kira. Nah, penduduknya tadi diutarakan total ada 1 juta lebih. Sangat padat. Luasnya hanya kira-kira 1000 kilometer persegi. Ya, dan populasinya 1,7 juta. Dan di sini di Pinang ini ada beberapa bangunan penting, yaitu Kuil Wat Chaya, ada juga Gereja Assumption. Ini bangunan yang sangat penting, bangunan lama dengan style kolonial style. Ada juga Kuil Sri Mahama. Ini penting buat orang Hindu atau Buddha, maaf, barangkali kurang bisa membedakan antara Hindu dan Buddha. Tetapi juga ada matan kalau tidak salah, namun namanya politik selalu berubah-ubah. Nanti siapa yang memimpin, terus periode berikutnya siapa lagi yang memimpin. Dan kota pulau ini dengan ibu kota namanya Georgetown. Dan pulau ini dulu ditemukan oleh seorang Inggris yang mendarat di pulau ini, dan dia kemudian membangun pulau ini, dan pelan secara bertahap pulau ini dihuni oleh kaum Melayu dan kaum Tionghoa, kaum Cina, Malaysia. Dan uniknya juga Pulau Pinang ini sangat terkenal di antara masyarakat Indonesia. Dia tidak jauh dari kota Medan, dan terkenalnya utamanya adalah kuliner dan juga adalah fasilitas kesehatan yang murah, bagus, dan dokter para ahlinya cukup lengkap. Jadi hampir semua penyakit yang sangat populer di masyarakat saat ini di Pinang bisa memberikan pelayanan, dan pelayanannya bahkan juga bisa one stop shopping. Kita apabila sudah membuat appointment dengan sang dokter, kemudian kita hanya menyebutkan jam kedatangan pesawat di bandara, kita sudah bisa dijemput untuk menuju ke hotel atau langsung ke rumah sakit. Apakah kita sudah punya rujukan dari dokter Indonesia atau belum? Kedua-duanya sangat dimungkinkan, dan fasilitas ini yang menurut saya belum bisa disaingi oleh rumah sakit Indonesia. Jadi kita tahu bahwa jasa pelayanan kesehatan itu merupakan jasa yang cukup signifikan. Bisa dihitung bahwa jumlah penduduk Indonesia, baik Medan, Pekanbaru, atau Jakarta, atau kota-kota lain, bahkan Surabaya, banyak yang berkunjung ke Pinang untuk hanya sekedar menjalankan check up ataupun tindakan operasi yang juga
diberikan oleh fasilitas di Pineng tersebut. Dan Pineng memang kulinernya luar biasa. Makanan Melayu tentunya yang jadi unggulan. Tetapi tidak kalah penting, banyak restoran-restoran, western restoran di sana yang juga menawarkan dan menyajikan layanan makanan, menu-menu yang menarik. Dan bagi Indonesia, kota Pineng itu untuk berlibur sangat mudah. Penerbangannya banyak, baik dari misalnya dari Jakarta, penerbangan langsung pun ada, dari Pekanbaru penerbangan langsung ada, apalagi Medan yang berdekatan penerbangan langsung ada. Atau kalau kita ingin ke Kuala Lumpur, kemudian beberapa hari di Kuala Lumpur, kemudian kita sambung ke Pineng, juga sangat menarik. Dan hotel-hotelnya sangat bagus dan tarifnya juga memadai, tidak terlalu mahal. Ini adalah kota Pineng. Jadi kita sebagai negara tetangga Indonesia kiranya sangat beruntung mempunyai destinasi wisata yang menarik. Ya, orang Indonesia sendiri punya banyak destinasi wisata ya. Bali kita semuanya sudah tahu ya. Jogja kita semuanya juga sudah tahu. Bahkan Eko Papa sendiri adalah penganut mazhab Jogjaisme. Maksudnya sebagai orang Jawa, lahir tidak di kota Jogja, tapi lebih suka datang ke Jogja. Tetapi Bali itu ya kita semua sudah tahu, jadi tingkat dia menampung banyak wisatawan asing, terutama Australia tentunya ya. Jadi kembali lagi dengan kota Pineng yang menjadi tetangga dari kita. Dari Medan kalau nggak salah penerbangannya tidak sampai sekitar 40 menit mungkin. Sama dari Medan ke KL atau Medan ke Pineng, hampir sama. Lag-nya, jarak penerbangannya hampir sama. Dan menariknya, bandaranya juga sangat bagus, lengkap, landasannya panjang sehingga pesawat-pesawat besar bisa mendarat di sana. Nah, siapa yang belum ke Pineng dan siapa yang ingin ke Pineng, ayo kita jadwalkan di musim liburan mendatang. Eko Papa juga punya banyak nostalgia sekitar tahun-tahun 1980 hingga 84. Saya sekitar hampir 50 tahun yang lalu sering hampir 2 minggu sekali datang ke Pineng dan jalan-jalan ke Kimberley Street dan juga di jalan di Pasar Patani atau ya belanja-belanja apa-apa yang waktu itu cukup menarik, belanja-belanja di Pineng yang barang-barang fashion yang di Jakarta belum ada. Tahulah tahun 80-an di Jakarta masih seperti itu. Jadi Pineng sudah maju waktu itu. Nah, ini adalah sedikit nostalgia Eko Papa mengenai Pineng. Oke, terima kasih. Lain kali kalau ada waktu dan ada umur mau tengok Pineng lagi. Terima kasih.